Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini ringan aja ya. Bahas soal eh, keputusan mau kencang atau enggak, mau ngebut atau enggak itu tergantung dari apa. Jadi ya memang kalau kita berkendara itu ada level urgensi. Misalnya, oh telat, oh eh, harus segera nyampe karena ada kebutuhan apa gitu ya. Tapi selain itu juga ada faktor-faktor lain yang misalnya, oh nggak bisa ngebut karena kendaraan, karena lalu lintas. Kalau lalu lintas, ya biasanya itu sesuatu yang jarang kita bisa rubah ya, karena bergantung sama orang lain. Ada puluhan ribu orang di jalan dan ya kita nggak bisa merubah mereka kan. Bisa merubah pun paling cuma satu atau dua. Merubahnya juga nggak ekstrim caranya, tapi kadang ya ekstrim. Cara untuk merubah perilaku orang ya misalnya kita ambil jalur orang lain, terus menyalip walau kondisinya tidak memungkinkan, membuat baik yang disalip ataupun yang dari berlawanan arah jadi harus melakukan manuver menghindar atau mengerem. Perilaku lain yang ngedem atau klaksonnya biasanya agresif, misal gitu ya. Keduanya bukan sesuatu yang biasa editor lakukan ya. Jadi kalau editor ya apa naik, tapi ya tetap karena orang-orang itu perilakunya susah ditera, susah ditebak, jadinya yo biasanya ngambil jarak cukup jauh ya. Jadi sering dijumpai tiba-tiba kendaraan nengah yang kemudian ternyata mau belok kanan, padahal nggak ngasih tanda, orangnya sendiri nggak ada tanda apa-apa. Kondisi jalan ya, kondisi lalu lintas juga kadang membuat kita harus kencang. Misalnya kondisinya rotok rawan, rotok ngeri, rotok serem, biasanya orang makin kencang. Atau ketika diikuti sepeda motor yang nggak pakai helm, lampu dimatikan, jadi rotok kencang. Kalau sekarang orang mau kencang itu gampang, tinggal gas ya. Mobil banyak yang matic, motor juga banyak yang matic. Ingin kencang tinggal petot gas full gitu ya. Kendaraan juga sudah indeksi, jadi mau gas dibuka full gitu ya langsung kencang. Beda dari zaman karbu yang ya kalau setelannya agak terlalu boros gitu, diinjak full gak budal, harus dicicil. Juga ya tergantung dari setelan open as dan macam-macam sih ya. Bedanya antara injak bisa full atau enggak. Kalau di mobil matic kadang ada mekanisme yang mendeteksi seberapa dalam throttle ditekan. Jadi kalau nggak dalam ya akselerasinya ringan, kalau dalam ya full. Tapi biasanya kalau editor ya, yang membatasi top speed itu biasanya adalah kondisi motor. Sudah dari dulu ya. Zaman dulu yang paling lemah di motor itu apa? Rem.
Nah kalau rem lagi nggak pakem, rem depannya lagi nggak pakem, rem belakang nggak pakem, nggak wani banter-banter. Dulu juga termasuk agak sering melakukan evasive manuver. Jadi karena rem nggak pakem, kendaraan depan sudah berhenti, ya cari jalan akhirnya turun ke trotoar bisa, ke yang geragalan itu bisa. Oh iya, nggak cuma dari sisi fisiknya kendaraan saja ya, tapi juga dari sisi bahan bakar juga. Pas lagi duwe entek, gak banter-banter wis. Kalem. Jadi kencang pelan tergantung sama dana aja. Duwe aja ono enggak. Terus ganti sepeda motor sing ono cakrame, sepeda motornya sing bermasalah, entah rantainya kah, entah apa nih, bagian apa jenenge yang di belakang itu, yang di roda itu, bagian ganjel ya, jadi bikin ban belakang jadi sangat getar di kecepatan di atas 90. Wah itu nyiksa itu, getarannya soalnya parah ya. Ya maklum lah, merek Jepang, Astra. Terus kalau sekarang yang terutama mengganjal atau mencegah top speed itu adalah oli. Karena oli sekarang nggak kayak oli dulu. Kalau oli dulu pilihannya saya akeh sing apik. Oli-oli jelek sedikit. Jadi oli Ajib Evalu BM1 saat itu wis jelek ya. Karena nyoba Evalu gak enak, BM1 panas, Ajib kok gak umur gitu ya. Sekarang baru tahu, oh alah, Pak ini daur ulang Pak. Tapi sekarang sudah daur ulang semua, ya kualitasnya turun semua. Dulu kalau oli fresh itu ambilnya dari Pertamina, tapi sekarang Pertamina kayaknya sudah, ya, saya produksi oli api apa enggak ya? Karena kok kayaknya sekarang Pertamina pun kualitas daur ulang, gak api. Jadi sekarang ini limit berkendara ada 2. Dari ya apakah pas butuh ngirit ya, menghemat bahan bakar sekali ya, atau dari olinya yang nggak mumpuni. Ya memang cukup sering bahan bakar harus ngirit ya karena lagi cekak gitu. Tapi yang paling sering itu adalah dari oli. Yang paling mendominasi kalau untuk editor sekarang ini adalah dari oli. Jadi beberapa oli kalau dipakai kencang itu getaran luar biasa, kasar, nggak licin, terasa banget yang nggak licin. Jadi ketika RPM mesin, ketika gas dilepas, RPM mesin itu cepat sekali turun, ngek gitu ya. Kalau licin kan gas dilepas, habis dipetot, dilepas gitu, si ono gitu ya. Engine brake juga kelasa licin gitu, apalagi ini motor matic. Yang jelas dari oli ya, tahu soal oli karena ya banyak ya soal oli, nyoba oli di motor ini aja kayaknya lebih dari 150 kali ya. Drain ganti olinya kayaknya sudah mendekati 220 atau mungkin sudah lebih. Terus lali saking kayak merek yang dicoba. Memang ada beberapa merek yang dicoba lagi ya, karena kadang
produksi beda, hasilnya beda. Jadi oli produksi tahun lama biasanya lebih bagus daripada yang baru. Oli Federal kalau nggak salah nyoba 3 kali ya. Untuk Jaso MA semua dan yo beda-beda. Repsol, ada Repsol jadul, ada Repsol agak baru, ada Repsol paling baru. Yang paling baru, yang paling buruk. Repsol udah berapa tipe ya? Mungkin 10 kali ya kalau Repsol. Kalau untuk oli Shell piro? 6 ya. Tali. Ada diesel, dieselnya ada 3. Motornya ada 3. Mobilnya ono 1 ya, enggak salah ya. Shell. Lali. Yang jelas dari nyoba banyak oli itu ya jadi tahu betapa besarnya perbedaan antara oli yang bagus dan yang buruk. Kalau dari masa pakai terutama ya bisa 10 kali lipat di motor yang sama. Ya ini juga bisa jadi contoh ya, walau olinya sudah dimodifikasi karena tambah aditif. Jadi ini oli Win Formula Char 20W50 campur M Joss Boss ya. Minyak jagung, oli samping, boron, zinc. Nah jarang sekali ya editor bisa merasakan oli yang ya bisa dipakai enak kayak gini ya, bisa dipakai kencang kayak enaknya selama berhari-hari. Biasanya kalau oli-oli walau itu merek terkenal lah kayak Ipone, kayak Motul 7100 sudah nyoba ya. Kayak apa ya, yang baru-baru loh ya, bukan yang lama. Soalnya kalau yang lama biasanya olinya masih oke. Tapi kalau produk baru biasanya wis amit-amit. Kayak Win Formula SCT juga cukup lumayan juga walau agak terlalu encer. Tapi yang paling mantep kalau oli tanpa campuran apa-apa ya Pro-Am PR30 sama Mediterranean Bio. Rasanya ya kalau pingin kencang bisa yo berminggu-minggu di motor ini loh ya. Kita nggak ngomong motor lain karena motor lain bisa aja lebih awet. Di motor ini butuhnya selain dari base oil yang betul-betul tahan ya, yang kekentalannya tidak cepat jadi turun, itu juga pakai aditifnya dari ada zinc ya. Jadi kayaknya zinc itu sangat-sangat penting ya untuk bisa membuat oli itu bertahan lama. Jadi minyak goreng itu nambah umur, pakai oli samping nambah umur, tapi nggak ada yang bisa menggantikan fungsi zinc. Boron itu mungkin bisa membuat halus lebih lama, tapi masalahnya boron itu nggak licin, boron itu perat. Jadi mungkin hasilnya adalah mungkin suara mesin halus, tapi performa terganggu. Dipakai kencang nggak bisa. Jadi motor yang mungkin 113 top speednya itu kalau pakai oli yang banyak boronnya mungkin cuma 108. Kita ngomong posisi duduk ya, karena kalau posisi tiarap merunduk itu beda lagi. Merunduknya yaitu yang kepala di belakangnya setang ya, bukan yang sekedar menundukkan kepala. Kalau itu alah gak niat. Ini berdasarkan pengalaman tentunya. Kenapa ya blogger-blogger yang uji top speed jarang-jarang yang naruh kepalanya di belakang setang. Tapi kalau lihat aja lah rider pembalap yang melakukan uji,
kepala pasti ditaruh belakangi setang, karena memang harusnya kayak gitu. Kalau kepala masih di atasnya setang, malah jadi hambatan juga itu. Kembali lagi ke ngebutnya ya, zinc itu paling penting. Cuma sayangnya ya sekarang oli harus dikurangi ya, karena aturan uji emisi. Jadi harus dikurangi katanya biar knalpot nggak cepet hilang kemampuan mengurangi polusinya. Tapi di sisi lain ada juga ya yang hasil keterbatasan emisi ini yang membuat oli itu jadi makin licin, yaitu jadi makin banyaknya pemakaian molybdenum ya, tapi bukan molybdenum disulfide, tapi molybdenum yang lebih canggih, MODTP, MODCC, MO apalagi ya, yang tidak hanya memperlicin tapi juga bisa mencegah terjadinya gesekan langsung logam dengan logam, bisa meningkatkan film strength. Jadi nggak cuma licin toh, meningkatkan film strength juga. Kalau pakai oli-oli yang seperti itu ya, yang terjadi adalah kencang. Jadi biasanya oli-oli tersebut ada tulisannya resource conserving. Entah kenapa ya, pabrikan Jepang kok melarang penggunaan oli dengan tulisan resource conserving. Entah apa alasannya ya. Editor sendiri nggak paham. Kalau motor mahal ya mungkin itu karena molybdenum bakal bereaksi terhadap piston yang ada lapisan molybdenumnya. Jadi piston yang dilapisi hitam-hitam itu, lapisan hitam-hitamnya adalah molybdenum. Mbok jenenge apa yuk? Lapisan keramik ya, keramik molybdenum. Kalau ada juga yang bukan molybdenum, ada yang pakai titanium, pakai macam-macam lain lah, sama kayak aditif extreme pressure bahannya. Pakai tungsten mungkin juga ada. Yang jelas kayaknya kebanyakan pakai bahan molybdenum yang cirinya adalah hitam. Nah itu kalau memang pakai oli yang ada molybdenumnya, yang terjadi adalah aus. Lapisan hitam-hitamnya itu jadi aus. Jadi itu alasannya ya, sepertinya mengapa pabrikan Jepang melarang resource conserving. Nah, tapi kan masalahnya motor kita ini motor yang tanpa molybdenum kan. Kono par-par sing warnane ireng. Jadi kalau di mobil mungkin ada yang kayak di noken asnya ireng, pistonnya ireng, apa maneh ya, di pelatuknya ireng gitu ya. Bentuk karbon diamond apa jenenge DLC itu. Mbuh lah wis. Diamond layer coating tau mbuh. Tapi yang jelas motor kita ini nggak ada. Jadi ya menurut editor nggak masalah kita pakai oli yang tulisannya RC. Jadi selama olinya masih layak pakai, kita akan mendapatkan licin, terutama untuk mereka yang suka ngebut ya. Ngebutnya dalam artian top speed, bukan akselerasi. Karena kalau akselerasi beda lagi. Akselerasi itu butuh oli yang aditifnya nggak terlalu banyak. Aditif anti ausnya, aditif extreme pressure-nya, aditif deterjennya. Jadi kalau pakai banyak aditifnya, maka yang terjadi adalah tenaga jadi berkurang, karena ya aditif itu membuat pembakaran jadi tidak sempurna karena ada partikel dari oli yang kemudian tercampur. Jadi kalau memang butuhnya akselerasi ya cari oli yang minim aditif tapi yang cukup licin ya. Kalau butuhnya top speed pakai oli RC, resource conserving.
Kalau editor sendiri butuhnya sing awet oli yang walau atau speednya mudun gak peduli, akselerasi rada gak banter gak peduli, yang penting iso digawe kebut terus ya. Itu yang lebih penting. Jadi nyampe tujuan suara mesin cek halus kayak gini nih, getaran mesin minim, itu yang dicari. Jadi ya editor nyari oli ya tujuannya salah satunya cek iso banter. Ya wis lah, itu saja. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.